Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung Kp. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana menuliskan rumus Kc dan Kp. Kita ulang sedikit bagaimana cara menuliskan rumus Kp. Contoh ada reaksi A tambah B menghasilkan C, koefisiennya adalah MNP. Nah, Kp itu sendiri adalah hasil bagi dari tekanan parsial produk berpangkat koefisien dibagi hasil kali tekanan parsial reaktan berpangkat koefisien. Ini kalau kita lihat produknya adalah C, reaktannya adalah A dan B. Maka rumus Kp-nya adalah tekanan parsial C berpangkat P dibagi tekanan parsial A berpangkat M, koefisiennya, dikali tekanan parsial B berpangkat N. P itu adalah lambang dari tekanan parsial. Ini dia keterangannya, PA, PB, PC adalah tekanan parsial masing-masing zat. MNP itu adalah koefisien reaksinya. Jangan lupa ada yang penting di sini, dalam rumus Kp yang masuk hanya zat yang berwujud gas, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi hanya yang berwujud gas yang masuk dalam rumus Kp. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan tekanan parsial masing-masing zat tadi? Tekanan parsial A, maka rumusnya adalah mol A per mol total dikali P total. Mol total ini dari mana? Ini dia. Mol total itu kita dapat dari jumlah semua mol zat pada saat setimbang. Dengan rumus yang sama, mencari tekanan parsial B sama, tinggal diganti mol B. Kemudian tekanan parsial C tinggal mengganti mol C per mol total dikali P total. Nah, itulah dia rumus menghitung atau menentukan rumus dari Kp. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana menuliskan Kp. Contoh soalnya. Soal pertama, N2 gas ditambah 3H2 gas panas timbang 2NH3 gas. Kalau kita lihat semua wujud zatnya adalah gas. Berarti semua zat ini masuk ke dalam rumus Kp. Sehingga rumus Kp-nya kalau kita tuliskan produknya NH3 ya, reaktannya N2 dan H2. Berarti rumus Kp-nya adalah tekanan parsial NH3 PNH3 berpangkat 2 dibagi tekanan parsial N2 berpangkat 1, tidak usah kita tulis pangkatnya, dikali tekanan parsial H2 berpangkat 3. Jadi 1, 3, 2 ini adalah koefisien yang menjadi pangkat dari tekanan parsial masing-masing. Nah, ini dia rumus Kp dari soal pertama. Soal kedua, kalau kita lihat di sini wujud zatnya ada gas, ada solid, ada gas, ada gas. Berarti yang masuk dalam rumus Kp adalah yang berwujud gas, yaitu CO, I2, dan CO2. Sedangkan I2O5 berwujud solid, dia tidak masuk dalam rumus Kp. Sehingga kalau kita tuliskan rumus Kp-nya adalah produknya dulu yang kita tulis yaitu I2 dan CO2 semua berwujud gas, berarti CO2 berpangkat 5. PCO2 berpangkat 5 dikali P dari I2 pangkat 1 dibagi, ini hanya CO yang masuk ke rumus Kp karena ini I2O5-nya adalah solid. Jadi dibagi PCO berpangkat 5. Ingat, P ini adalah tekanan parsialnya. Nah, inilah dia bagaimana menuliskan rumus Kp. Sekarang kita lihat bagaimana menghitung Kp itu sendiri. Ada langkah untuk memudahkan kita menghitung Kp, hampir sama dengan bagaimana menghitung Kc. Yang pertama, tulis persamaan reaksinya. Kedua, buat tabel MRS. Yang ketiga, masukkan data dalam soal ke tabel, kemudian lengkapi mol yang belum ada di dalam tabel. Kemudian yang keempat, hitunglah tekanan parsial masing-masing gas dalam keadaan setimbang. Ingat, yang digunakan adalah mol pada saat setimbang. Yang kelima, baru hitung Kp-nya. Dan ingat, hanya zat yang berwujud gas yang masuk dalam rumus Kp. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Ini dia. Sebanyak 6 mol NH3 dipanaskan dan terurai menjadi N2 dan gas H2. Pada saat setimbang, terdapat sisa 2 mol NH3. Jika tekanan total saat setimbang adalah 5 atmosfer, tentukan nilai Kp. Reaksinya ada ini ya. Sekarang kita coba jawab. Kita jawab, ini tadi salah ya, sudah diperbaiki reaksinya, harusnya terbalik tadi. Kita baca soalnya, sebanyak 6 mol NH3.
dipanaskan dan terurai menjadi. Berarti sebanyak 6 mol NH3 ini adalah mol pada saat mula-mula ya. Pada saat mula-mula NH3-nya ada 6 mol. Ini adalah data di soal. Kemudian mana lagi mol? Nah, ini dia. Pada saat setimbang terdapat sisa berapa mol ini? 2 mol NH3. Nah, ini dia. Kita garis bawahi. Sisa 2 mol NH3 pada saat setimbang. Berarti di mana kita isikan? Ya, di kolom setimbang ini, di jalur yang setimbang, yang S. Ini ada 2 mol. Nah, sekarang tekanan totalnya saat setimbang adalah 5 atm. Ada tekanan total diketahui. Yang ditanya adalah Kp. Nah, langkah pertama seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita harus melengkapi dulu ini. Tabel MRS-nya harus kita lengkapi. Sehingga ketemulah nanti ini mol pada saat setimbang. Ingat, yang reaktan ini dikurang, yang produk ini ditambah. Ya kan? Nah, sekarang ini bisa kita cari di sini. Mula-mula ada 6, kemudian saat setimbang masih ada sisa 2. Berarti yang bereaksi ada berapa di sini? Iya, dikurang aja, berarti di sini ada 4. Kita tes coba, 6 kurang 4, 2. Nah, jadi mulainya dari sini dulu, melengkapi data molnya. Kemudian jangan lupa ada jalur koefisien. Jalur koefisien itu di sepanjang reaksi ini. Ini adalah jalur koefisien. Kebetulan di jalur koefisien sudah ketemu ada mol NH3 di sini 4 mol. Berarti kita bisa mencari ini. Mol N2, kita bisa mencari mol H2 yang bereaksi. Ini merupakan produk nanti ya, setelah bereaksi kan terbentuklah produknya. Ini mol mula-mulanya adalah 0 ya. Ini adalah 0. Tidak ada mol kalau produk pada awal. Kemudian sekarang kita hitung yang bereaksinya ada berapa ini. Ingat jalur koefisien, berarti ini N2 ditanya per diketahui. Jadi ini 1/2 dikali 4. Sama dengan berapa? 2 mol. Jadi ingat jalur koefisien ya. Mencari mol H2 sama. Ditanya per diketahui, ini patokannya. 3/2 dikali 4. 3/2 kali 4 sama dengan berapa? 2 kali 3, 6. 6 mol. Nah, baru kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan yang di produk pada saat setimbang ya. Sisa berapa ini? 0 tambah 2. Ingat, kalau pada saat setimbang, kalau yang di produk ini kita jumlah mula-mula dan reaksinya. 0 tambah 2, 2. Kemudian 0 tambah 6, 6. Atau produk reaksi, yang bereaksi sama yang setimbang itu sama angkanya. Berarti sudah ketemu ini. Sudah ketemu mol pada saat setimbang, yaitu NH3-nya 2, N2-nya 2, H2-nya 6. Kita langsung tulis mol totalnya berapa. Ingat, mol total itu adalah mol pada saat setimbang. Mol semua zat pada saat setimbang. 2 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, baru sekarang kita menuliskan tekanan parsial dulu. Kita harus mencari tekanan parsial masing-masing. Atau kita mau tulis rumusnya dulu, nggak apa-apa. Apa rumus Kp? Kp sama dengan, nih tulis Kp sama dengan, produknya dulu. Produknya siapa ini? H2. Berarti pH2 berpangkat apa? 3 dikali tekanan parsial N2 berpangkat 1, kemudian dibagi tekanan parsial NH3 berpangkat 2. Semua zatnya berwujud gas, berarti semuanya masuk ke dalam rumus Kp. Nah, sekarang tekanan parsial belum ada, maka harus kita cari terlebih dahulu masing-masingnya. Berapa ini PNH3, pH2 dulu. Atau PNH3 juga boleh. PNH3 adalah apa rumusnya? Mol NH3 dibagi mol total dikali P total. Kita masukkan datanya. Mol NH3 tadi berapa di sini? 2. Berarti 2/10. Mol totalnya adalah 10. Dikali P totalnya adalah berapa tadi? P totalnya adalah 5. Berarti ini 1 ya. Berarti PNH3 sama dengan 2.
ya kan? Kemudian yang selanjutnya, P siapa lagi? P dari N2. Langsung ya, tidak menuliskan rumus lagi. PN2 berarti mol N2 ada berapa? Mol N2 ini dia. Mol N2 sama dengan 2. 2 per mol totalnya 10 dikali 5. Nilainya sama, berarti PN2 sama dengan 2. Kemudian P siapa lagi? P dari N2 sudah, P dari H2. PH2 berarti H2 berapa ininya? Berapa molnya? Ini kita tandai dulu molnya. Mol setimbang 2, 6 ya. PH2 berarti di sini adalah 6. 6 dibagi 10 dikali 5. Ini coret 2, 6 bagi 2, 3. Berarti PH2 sama dengan 3. Baru kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus KP. Ya, kita masukkan ya. PH2 berapa tadi? PH2 ini dia. PH2 3, berarti 3 kuadrat dikali PN2 adalah 2 dibagi PNH3 kuadrat. PNH3 ini dia 2 kuadrat. Berarti ini habis ya. Berarti ini sisa 1. Berarti rumus KP-nya adalah 3 kuadrat berarti 9 dibagi 2. Ya kan? 9 dibagi 2 berarti KP-nya adalah nilainya 4,5. Nah, inilah dia bagaimana cara menghitung rumus dari KP. Soal kedua, pada suhu T di dalam suatu ruang terjadi keseimbangan untuk reaksi N2 gas tambah 3H2 panah keseimbangan 2NH3 gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat, nah ini semua adalah pada keadaan setimbang. 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3. Kemudian tekanan totalnya adalah 10 atm. Yang ditanya adalah harga KP-nya. Kita buat dulu reaksinya, ini dia reaksinya. Kemudian mula-mula reaksi setimbang. Kalau kita lihat dari data, ini molnya adalah pada saat setimbang. Berarti yang kita isi adalah ini, jalur setimbangnya sudah ada angkanya. N2 1 mol, kita tulis 1. H2 2 mol. Kemudian NH3 adalah 1 mol. Jadi sudah ada data mol pada saat setimbang. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi atau mencari berapa mula-mula atau berapa yang bereaksi. Sudah dapat mol pada saat setimbang, kita langsung cari mol total. Karena ini adalah KP, harus cari mol totalnya, yaitu 1 tambah 2 ditambah 1 sama dengan berapa ini? 4 mol. P totalnya berapa tadi? P totalnya berarti tadi diketahui ya, P totalnya adalah 10 atm. Nah, baru kita cari rumus KP-nya. Langkah pertama kita harus mencari dulu tekanan parsial masing-masing gas ini. Kita cari yang pertama. P siapa? PN2 berarti sama dengan mol N2. Mol N2 berapa ini? 2. Langsung ke rumus ya. Atau kita buat dulu deh. Mol N2 per mol total dikali P total. Mol N2-nya adalah pada saat setimbang adalah 1. 1 per 1 tambah 2 tambah ini dia 4 mol ya, mol totalnya dikali 10. Berarti ini 2,5 ya kan? Sekarang kita cari lagi P selanjutnya, tekanan parsial selanjutnya N2 sudah, berarti P dari H2. Langsung tanpa rumus, mol H2 berapa di sini pada saat setimbang? 2. 2 per mol totalnya adalah 4 dikali P total 10. Berarti ini 20 bagi 4 berapa? Sama dengan 5. Kemudian tekanan parsial yang terakhir gas NH3. PNH3 sama dengan langsung PNH3 berapa ini? 1 molnya 1 per mol total 4 dikali 10. Ini hasilnya adalah 2,5. Nah, sekarang sudah kita peroleh tekanan parsial masing-masing gas. Baru kita cari rumus KP-nya.
Rumus KP-nya apa? Rumus KP-nya, KP sama dengan, kita lihat, produknya adalah NH3, berarti tekanan parsial NH3 berpangkat 2, semuanya berwujud gas ya, berarti masuk semua ke dalam rumus KP, dibagi tekanan parsial reaktannya PN2 berpangkat 1 dikali PH2 berpangkat 3. Ya kan? Kita masukkan data yang sudah kita peroleh. Tekanan parsial NH3 berapa? Ini dia, 2,5. Berarti kita masukkan 2,5 kuadrat dibagi PN2 adalah 2,5 dikali PH2 adalah 5 pangkat 3, berarti ya 5 pangkat 3. Berarti ini adalah hasilnya. Ini kita coret, ya kan? Berarti ini habis, ini sisa 1. Berarti hasilnya adalah KP-nya sama dengan 2,5 dibagi 5 pangkat 3, 125. Ini hasilnya adalah sama-sama kita bagi 2,5, 1/50. Berarti KP-nya adalah 1/50, atau kalau kita cari hasilnya 1/50 ini adalah 0,02. Nah, inilah menghitung KP jika mol yang diketahui semua sudah pada saat setimbang. Jadi kita tidak perlu lagi melengkapi tabel MRS. Jadi langsung kita cari tekanan parsial masing-masing gas pada saat setimbang. Demikianlah materi kita tentang menghitung KP. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.